Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkyarto, NIM 188010, kelas 2018A, Prodi Menjaskes STKIP PGRI Jombang. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang evaluasi pembelajaran. Tugas dari Pak Pugo Satya Asmara selaku dosen mata kuliah evaluasi pembelajaran. Ya, saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang evaluasi pembelajaran. Kemampuan melaksanakan evaluasi pembelajaran merupakan kemampuan dasar yang mesti dikuasai oleh seorang pendidik maupun calon pendidik sebagai salah satu kompetitif profesional. Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu kompetitif profesional seorang pendidik. Kompetitif tersebut sejalan dengan instrumen penilaian kemampuan guru yang salah satunya yaitu indikator adalah yang melakukan evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi yaitu menurut istilah evaluasi pembelajaran yang sering disamaartikan dengan ujian, meskipun saling berkaitan akan tetapi tidak mencakup keseluruhan. Makna yang harus sebenarnya yaitu ulangan harian yang dilakukan guru di kelas atau bahkan ujian akhir sekolah. Belum dapat menggambarkan esensi evaluasi pembelajaran, terutama bila dikaitkan dengan penerapan kurikulum 2013. Evaluasi pembelajaran pada dasarnya bukan hanya untuk menilai hasil belajar, tetapi juga proses yang dilakukan pendidik dan peserta didik. Terus lanjut, sejalannya pengertian evaluasi yang disebut di atas, yaitu bahwa hakikatnya evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas nilai daripada sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Yaitu selanjutnya proses evaluasi dalam pendidik. Apabila sekolah diumpamakan sebagai tempat untuk proses produksi dan calon peserta didik diumpamakan sebagai bahan mentah, maka lulusan dari sekolah itu hampir sama dengan produk hasil lulusan yang siap digunakan sebagai juga dengan ungkapan transformasi. Ciri-ciri evaluasi dalam pembelajaran. Ada 5 ciri-ciri evaluasi dalam pembelajaran, yaitu pertama, penilaian dilakukan secara tidak langsung. Sebagai contohnya, mengetahui tingkat intelektual seorang anak akan mengukur kepandaian melalui ukuran kemampuan menyelesaikan soal-soal. Ciri yang kedua yaitu penilaian pendidikan yang diukur dengan kuantitatif. Penilaian pendidikan bersifat kuantitatif, artinya menggunakan simbol bilangan sebagai hasil pertama ukuran. Setelah itu lalu mengintrospeksikan ke bentuk kualitas. Contohnya dari hasil pengukuran ketika mempunyai IQ. Ciri ketiga dari penilaian pendidikan yaitu bahwa penilaian pendidikan menggunakan unit-unit untuk satuan-satuan yang tetap karena IQ termasuk anak normal. Ciri keempat dari penilaian pembelajaran adalah bersifat relatif, yaitu artinya tidak sama atau tidak selalu tetap dari satu waktu ke waktu yang lain. Contohnya hasil ulangan yang diberdasarkan materi hari Senin adalah 80, hari Selasa 90, tetapi hasil ukuran dari Sabtu hanya 50 saja. Ciri-ciri yang kelima dalam penilaian pendidikan adalah bahwa penilaian pendidikan itu sering terjadi kesalahan. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuannya yaitu evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keaktifan peserta didik dengan keefektifan dan efisien sistem pembelajaran secara luas. Sistem pembelajaran dimaksud meliputi tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga ditunjukkan untuk menilai efektivitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum. Tugas-tugas dari
Setelah titik itu, seorang guru harus mengajukan ulangan harian. Setelah beberapa kali ulangan harian diperoleh nilai rapotnya pada waktu kenaikan kelas. Sekian, itulah yang saya ketahui tentang evaluasi pendidikan. Sekian, itulah yang saya ketahui tentang evaluasi pembelajaran. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.